Ya, judul khotbah saya adalah menjadi Kristen atau titik. Ya, menjadi Kristen atau titik-titik. Ya, saya sengaja menulis titik-titik ini, nanti baru saya ungkapkan di tengah-tengah khotbah ini. Nah, saudara-saudara, menjadi Kristen. Mengapa dan bagaimana saudara bisa menjadi Kristen? Ya, kalau saya tanya kepada Anda satu persatu, ya tentunya akan banyak jawaban ya, bagaimana saudara menjadi Kristen. Termasuk saya sendiri. Kalau saya pribadi, saya menjadi Kristen ya sejak saya masih kecil. Saya waktu bayi sudah dibaptis oleh orang tua saya. Dan saya sejak kecil sudah diajar tentang Alkitab oleh orang tua saya. Dan waktu kecil saya juga ikut sekolah minggu. Dan waktu remaja ikut kebaktian remaja, waktu pemuda juga ikut kebaktian pemuda, dan sampai dewasa saya juga sudah sidi dan beribadah secara rutin di gereja saya. Yaitulah saya menjadi Kristen. Nah, bagaimana menjadi Kristen itu? Saya ungkapkan ada satu kalimat yang seperti ini. Ya, ini saya tulis di status Facebook saya. Seperti ini kalimatnya. Saya dengan rela mau menerima Yesus dengan tujuan supaya saya memperoleh keselamatan. Ya, status saya di Facebook tidak persis seperti ini kalimatnya, hanya saya rubah sedikit-sedikit. Jadi ini, tapi secara garis besar sama. Saya dengan rela mau menerima Yesus dengan tujuan supaya saya memperoleh keselamatan. Saya kira kalimat ini adalah kalimat yang wajar dan kalimat yang netral, dan kita juga sering ngomong seperti ini kan, bahwa saya mau menerima Yesus dengan tujuan supaya saya memperoleh keselamatan. Nah, kita lanjut. Tetapi ada something wrong di dalam kalimat ini. Ini yang saya mau ajak saudara untuk berpikir mengenai basic menjadi Kristen. Ya, di mana letak kesalahan kalimat di atas? Ya, saya ulangi. Saya dengan rela mau menerima Yesus dengan tujuan supaya saya memperoleh keselamatan. Bagi saudara-saudara yang sudah pernah lihat Facebook saya, mungkin udah sedikit-sedikit paham maksud saya. Nah, ini yang pertama. Yang pertama adalah kalimat ini menunjukkan bahwa inisiatif menerima Yesus adalah dari kemauan saya. Ya, ini. Saya dengan rela mau menerima Yesus. Berarti saya mau menerima Yesus ini atas kemauan saya, inisiatif saya. Ya, berasal dari keinginan saya. Bahkan saya tekankan juga dalam kalimat di atas, yaitu saya dengan rela.
dengan rela, saya dengan segala kerelaan mau menerima Yesus sebagai untuk mencapai keselamatan saya. Nah, kesalahan yang kedua adalah saya menerima Yesus dengan tujuan demi memenuhi kepentingan diri saya. Ya. Jadi saya ulangi, saya mau menerima Yesus dengan tujuan untuk memenuhi kepentingan saya. Nah, coba kita lihat dari awal lagi. Bagaimana saudara dan saya menerima Yesus? Kalau saya ingat-ingat diri saya sendiri, saya waktu bertobat, saya itu mengalami keresahan. Ya, saya mengalami ketakutan. Keresahan dan ketakutan apa? Yaitu kalau saya mati, saya menyadari benar bahwa saya pasti masuk neraka. Saya pasti binasa. Karena saya merasa selama ini menjadi Kristen, kok nggak tahu ya Allah itu ada apa enggak ya. Seperti itu. Saya merasa saya itu tidak berelasi dengan Allah, yaitu tadi ada kata relasi. Saya merasa saya jadi Kristen ini, saya malah sekarang itu, maksudnya saat-saat itu, saya merasa saya bosan. Maksudnya bosan jadi Kristen. Dan saya memang bersikap apatis dan skeptis terhadap kekristenan. Pada waktu itu, saya waktu itu masih mahasiswa. Nah, kenapa saya begitu apatis dan skeptis dengan kekristenan? Karena saya merasa bahwa menjadi Kristen itu cuma kemunafikan aja. Ya, saya mengamati kekristenan bukan dari luar, tapi sampai ke dalam. Saya tahu bahwa ada pendeta dan pendeta yang saling berkelahi, saling membenci di dalam satu gereja, dan saling menjegal dan saling mau menjatuhkan. Dan itu juga menjadi suatu kekecewaan bagi saya, dan saya anggap ini kekristenan ini omong kosong, karena pendeta selalu modelnya baik-baik sekali dan senyum-senyum dan penuh dengan kasih sayang. Tapi antara pendeta dan pendeta, kenapa saling menjegal dan saling mau menjatuhkan? Itu di gereja saya yang dahulu. Ya, saya tidak mau sebut namanya dan mungkin sudah ada yang tahu juga. Tapi ini hanya pengalaman pribadi saya yang saya merasa kekristenan itu hanya suatu bullshit aja, omong kosong aja. Nah, itulah diri saya, dan saya jadi Kristen itu saya merasa ini hanya tradisi aja. Saya hanya meneruskan suatu tradisi yang turun-temurun, dan saya terus terang bosan. Saya mulai jarang ke gereja, dan saya mulai, yaitu tadi, pesimis ya, dan saya meragukan akan kekristenan. Tapi kemudian timbul dalam pikiran saya, yaitu tadi, kalau saya mati, saya kemana? Saya nggak jelas. Kalau saya mati, saya kemungkinan besar saya masuk neraka, karena saya nggak tahu Tuhan. Tuhan saya yang mana? Dan saya merasa saya orang yang berdosa sekali dan tidak layak sekali, karena saya tidak pernah benar-benar beribadah kepada Tuhan dalam hidup saya. Saya kerjanya setiap hari hanya bersenang-senang, berfoya-foya. Ya, karena saya waktu menjadi mahasiswa, saya punya teman-teman yang kerjanya tiap hari hanya
bermain dan ya hanya menghabiskan waktu untuk berfoya-foya aja. Lalu apa hidup ini? Buat apa hidup itu? Nah, itu saya sedang mencari. Kemudian singkat cerita, saya waktu mencari-mencari, akhirnya saya bertemu dengan seseorang yang menghantar saya kepada keselamatan yang sejati. Akhirnya saya mau terima Tuhan Yesus, saya bertobat, dan saya memang punya tujuan, saya mau terima Yesus supaya saya selamat. Supaya hidup saya dijamin dalam keselamatan saya. Nah, seperti itulah. Dan saya kira banyak orang mau terima Yesus adalah untuk menerima jaminan keselamatan, kan? Saudara dan saya juga berorientasi untuk mencari jalan keselamatan yang pasti. Dan saya juga sering dengar sharing-sharing orang bagaimana dia dari tidak bertemu Yesus, sekarang sudah bertemu Yesus, karena di dalam Yesus ada kepastian keselamatan. Ya, jadi dengan kata lain, dia inisiatif untuk menerima Yesus, dan dia menerima Yesus adalah untuk bisa dijamin keselamatan dalam hidupnya. Nah, oke. Jadi saya kembali lagi. Kebanyakan orang menerima Yesus ya untuk bisa diselamatkan. Apakah itu kesalahan? Tapi saya tulis di sini itu ada kesalahan dalam kalimat ini. Yaitu yang pertama tadi, inisiatif menerima Yesus. Yang kedua, berarti saya mau percaya kepada Yesus itu demi saya, kepentingan saya. Ya, kan keselamatan tadi. Saya ingin selamat. Berarti itu kepentingan siapa saya mau selamat itu? Kepentingan saya, kan. Berarti saya mau menerima Yesus itu adalah untuk dan demi kepentingan saya atau ego saya. Nah, itu yang kedua. Sekarang yang ketiga. Mengapa saya mau menerima Yesus? Yaitu tujuan saya adalah supaya saya memperoleh keselamatan. Nah, itu tadi yang tadi saya tekankan, bahwa hidup kita supaya kita memperoleh keselamatan. Berarti yang terutama sebetulnya, ya, final point-nya atau goal saya sebenarnya adalah untuk saya bisa memperoleh keselamatan. Keselamatan itulah yang nomor satu bagi saya. Keselamatan itulah yang terutama dalam hidup saya. Keselamatan itulah yang paling penting dalam hidup saya. Berarti kalau ini adalah suatu pengakuan yang jujur, berarti saya boleh simpulkan bahwa keselamatan itu adalah justru lebih penting dari Kristus. Saya ulangi ya. Justru kalau saya tadi berorientasi pada keselamatan, yaitu supaya saya tidak binasa, saya tidak di neraka. Berarti kan yang nomor satu dalam hidup saya itu adalah keselamatan saya. Itu yang nomor satu. Saya bisa memperoleh keselamatan itu adalah yang terpenting. Ya, itu yang terutama dalam hidup saya. Dengan kata lain, kalau saya mengatakan itu yang terpenting dan terutama, bukankah itu berarti menunjukkan bahwa keselamatan itu yang nomor satu? Dan dengan kata lain, Kristus hanya sebagai alat untuk saya bisa mencapai keselamatan itu. Ya. Saya harap saudara menangkap ya. Menangkap kebenaran ini bahwa Kristus itu hanya alat
untuk saya bisa mencapai yang paling penting. Dan yang paling penting itu adalah keselamatan saya. Kristus itu hanya alat saja untuk saya bisa mencapai hal yang terpenting ini. Berarti dengan kata lain, keselamatan itu adalah yang lebih penting daripada Kristus. Kristus memang penting, tapi kepentingan Kristus ini demi keselamatan. Berarti mana yang lebih penting, Kristusnya atau keselamatannya? Ya, ada orang bilang dua-dua penting, tetapi kalau mau jujur, Anda kan tujuannya untuk saudara bisa selamat. Kristus hanya sebagai, yaitu tadi, alat. Ya, sebagai tools, sebagai alatnya untuk saya bisa memperoleh yang terpenting ini, yaitu keselamatan saya. Bukankah kalau seperti itu, berarti keselamatanku itu lebih terutama daripada Kristus. Ya, saya sengaja untuk mengulang-ulang hal ini supaya Anda bisa ngeh gitu. Oh iya, berarti selama ini dalam hidup saya, keselamatan itu lebih penting dari Kristus. Nah, coba kita renungkan baik-baik. Karena ini sangat penting untuk membuat saudara dan saya punya komitmen apa setelah saya menjadi Kristen. Ya. Makanya kalau kita lihat ya, seperti yang tadi, dari pertama itu inisiatif saya, yang kedua itu adalah demi ego saya, yang ketiga itu adalah keselamatan itu yang terutama, lebih utama daripada Kristus. Kalau ketiga hal ini yang tidak kita sadari dalam hidup kita, dan ini justru yang benar yang terjadi dalam hidup saudara dan saya, makanya tidak heran kalau kita melihat ada orang yang setelah menjadi Kristen, justru orang ini tetap yang nomor satu adalah keegoisan atau kepentingan dirinya. Atau si akunya. Itu yang tetap nomor satu. Karena orientasi dia itu beragama ini, orientasi dia menerima Yesus ini adalah demi keselamatan dirinya. Berarti itu orientasi diri, orientasi si aku, orientasi ego. Nah, itu yang saya ingin saudara waspada. Banyak orang menjadi Kristen, orientasinya adalah tetap egonya. Kepentingan dirinya, keselamatan dirinya. Ya. Itu yang menjadi utama. Nah, saudara-saudara, mari kita lihat selanjutnya. Judulnya akan berubah. Nah, tadi kan judulnya menjadi Kristen. Saudara lihat yang paling atas itu. Menjadi Kristen. Sekarang judulnya dijadikan pengikut Kristus. Maka kalau menjadi Kristen tadi itu adalah inisiatif saya. Ya, menjadi Kristen itu keinginan saya. Dan itu adalah memenuhi ego saya. Dan itu adalah untuk mencapai keselamatan bagi saya. Maka kalimat yang sekarang ini adalah dijadikan pengikut Kristus. Itu menjadi berubah semua. Dijadikan. Dijadikan itu berarti kalimat pasif. Pengikut Kristus. Berarti yang terutama siapa? Ya, dijadikan pengikut Kristus. Yang menjadikan siapa? Untuk saya menjadi apa? Dan yang terutama siapa? Nah, ini saya harap saudara sudah menangkap maksudnya.
Oke, saya mulai dari yang benar. Tadi kan yang salah. Sekarang yang benar. Yang pertama, saudara-saudara, Alkitab menyatakan, ini semua saya yakin semua saudara sebagai orang reform sudah tahu, tapi mari kita justru menyadari bahwa saya harus dikoreksi untuk saya masuk pada kebenaran-kebenaran ini. Yang pertama, Alkitab menyatakan bahwa bukan kita yang berinisiatif memilih Allah, tetapi Allah yang berinisiatif memilih saya. Ya, dalam Efesus 1 ayat 4 sampai 11 ayat-ayat yang sangat terkenal untuk doktrin reform ini, bahwa Allah sudah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Berarti kita menjadi Kristen itu bukan inisiatif saya. Bukan kerelaan saya untuk mau memilih. Tapi ini adalah inisiatif daripada Allah yang memilih kita. Yang sudah menetapkan pilihannya sebelum dunia dijadikan. Sebelum saya lahir. Sebelum saya memilih Allah. Allah yang terlebih dahulu memilih saya. Nah, ini suatu berita yang sangat mendasar. Dan sudah bolak-balik mungkin saudara dan saya mempelajari. Dan menyadarkan saudara dan saya untuk motivasi kita dibereskan dalam mengikut Kristus. Saya ulangi, motivasi kita dibereskan dalam mengikut Kristus. Motivasi apa? Saya menyadari bahwa ini bukan kemauan saya, tapi ini kemauan Allah. Ini bukan pilihan saya, tapi ini pilihan Allah terhadap diri saya. Ini bukan rencana saya, tetapi ini adalah rencana Allah bagi saya. Kalau itu pilihan saya, berarti rencana saya. Ya. Kalau itu pilihan saya, berarti itu kemauan saya. Ya, kalau itu pilihan saya, itu demi kepentingan ego saya. Kalau itu pilihan saya adalah demi keselamatan saya. Semuanya saya. Tapi kalau ini pilihan Allah atas diri saya, maka ini demi kepentingan siapa? Demi kemauan siapa? Dan demi rencana siapa. Ya, mari kita merenungkan. Dan sebetulnya sudah banyak khotbah-khotbah yang berisi tentang hal ini, tetapi saya kembali lagi kepada basic yang tadi saya jelaskan. Ya, Yohanes 15 ayat 16, Tuhan Yesus berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Ya. Tuhan memilih murid-muridnya kan, bukan murid-muridnya yang memilih dia. Dan ini memang suatu hal yang di luar kebiasaan. Biasanya seorang yang memilih gurunya, saya mau berguru kepada siapa. Tapi ternyata Kristus bukan seperti itu. Kristus bukan menunggu murid-muridnya datang kepada dia. Dia yang menentukan pilihannya. Kenapa? Karena dia adalah Allah. Dia adalah Allah. Dan dia yang menentukan, bukan manusia yang menentukan. Oke? Itu yang pertama. Yang kedua adalah setiap orang yang dipilih oleh Allah adalah orang yang mengalami perjumpaan dengan Allah, saudara-saudara. Sekali lagi, ini bukan inisiatif saya. Ini bukan pilihan saya. Tapi ini adalah inisiatif Allah dan pilihan Allah.
Dan tentunya ini bukan maksud saya, tapi ini maksud Allah, saudara-saudara. Ya, bukan pilihan saya, tapi pilihan Allah. Bukan keinginan saya, tapi keinginan Allah. Bukan maksud saya, tapi maksud Allah, saudara-saudara. Nah, jadi pada saat perjumpaan dengan Allah ini, saya disadarkan. Perhatikan kata disadarkan, saya kasih huruf merah. Kenapa disadarkan? Karena ini bukan kesadaran yang muncul dari diri saya. Tapi ini adalah pekerjaan Roh Kudus yang menyadarkan dan menginsyafkan saya. Betapa kotor dan najisnya saya di hadapan Allah yang maha suci dan benar. Ya. Saya melihat ciri khas perjumpaan dengan Allah. Ya, perjumpaan dengan Allah itu bukan orang masuk Kristen, bukan. Perjumpaan dengan Allah itu adalah pekerjaan Roh Kudus yang menyadarkan seseorang pada saat perjumpaan dengan Allah itu betapa kotor dan najis dirinya di hadapan Allah. Ya, nabi-nabi yang berjumpa dengan Allah, mereka sampai gemetar, mereka sampai harus ya seperti Musa melepaskan kasutnya di tempat yang suci dalam perjumpaan dengan Allah. Yesaya yang benar-benar menyadari betapa kotor dan najis dirinya pada saat perjumpaan dengan Allah. Maka ini adalah bukan inisiatif manusia, ini adalah inisiatif daripada Allah. Jadi ini perjumpaan dengan Allah ini bukan kemauan saya, tapi ini adalah rencana dan kehendak Allah. Dan menyadarkan saya betapa saya najis dan kotor di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, tidak ada seorang pun yang datang kepada Allah dengan membusungkan dada, memamerkan kesalehannya, ya, membangga-banggakan prestasinya di hadapan Tuhan dan sesamanya. Itu tidak ada. Kebenaran ini menunjukkan kepada saudara dan saya, tidak ada sedikit pun saya bisa menyombongkan diri di hadapan Allah pada saat perjumpaan saya dengan Allah. Ya, kalau ada contoh di Alkitab, seperti pemuda kaya yang datang pada Tuhan Yesus. Pemuda kaya ini mengatakan, Tuhan, apa yang menjadi syarat saya masuk surga? Tuhan Yesus bilang, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, hormati orang tuamu, dan seterusnya. Lalu dia bilang apa? Saya sudah melakukan itu sejak masa kecil saya. Berarti dengan kata lain, pemuda ini sebetulnya bukan bertujuan mau benar-benar tanya dengan segala ketulusannya tentang jalan ke surga. Tapi sebetulnya pemuda ini dia sudah ready untuk atau siap untuk memamerkan kesalehan-kesalehannya di hadapan Kristus. Berarti dia bukan mau tanya jalan ke surga. Dia sudah merasa aku ini sudah dalam perjalanan ke surga. Aku ini sudah istilahnya memenuhi syarat ke surga. Semua syarat-syarat ke surga aku sudah punya. Nah, dengan kata lain begitu. Pemuda ini datang kepada Yesus bukan mau berharap Yesus menjadi
juru selamatnya, tapi dia berharap Yesus itu memuji-muji dia sebagai pemuda yang sudah memenuhi syarat masuk surga. Ini adalah orang yang datang kepada Yesus dengan membanggakan kesalehan dirinya. Nah, saya harap saudara menangkap maksud ini. Ya. Bahwa perjumpaan dengan Allah bukan seperti pemuda ini. Pemuda ini tidak ada perjumpaan dengan Allah. Dia hanya menganggap Yesus itu hanya guru saja. Dia tidak pernah mau menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan menyadari betapa dia berdosa di hadapan Allah dan tidak layak di hadapan Allah. Betapa kotornya dia di hadapan Tuhan. Dia tidak datang seperti itu kepada Tuhan. Tapi dia datang dengan, oh saya sudah melakukan semuanya itu sejak saya masih kecil. Sejak masa kecil saya sudah tidak pernah berzina, tidak pernah membunuh, tidak pernah mencuri, selalu menghormati orang tua, memberikan persepuluh atau dan lain-lain, segala kesalehannya sejak kecil. Contoh yang lain adalah contoh dari kehidupan yang diperbandingkan oleh Tuhan Yesus antara ahli Taurat, orang Farisi dan pemungut cukai. Ya. Orang Farisi ini berdiri di bait Allah dan dengan menengadah dan berdoa, aku mengucap syukur kepadamu Tuhan. Ya, ini doa yang bagus, dimulai dengan pengucapan syukur. Tapi pengucapan syukurnya apa? Aku tidak seperti orang bobrok ini, yaitu pemungut cukai. Aku mengucap syukur, aku tidak seperti orang yang tidak layak ini. Aku mengucap syukur karena aku bukan pembunuh, bukan pezina, bukan perampok. Aku memberikan persepuluhan. Aku bersyukur. Ini bersyukur apa ini? Ini bukan bersyukur. Ini memamerkan kesalehan dan kehebatan dan kepentingan dan kemuliaan diri. Dan membandingkan dirinya dengan orang yang dia anggap tidak layak, si pemungut cukai. Orang yang patut dibuang dalam masyarakat dan disampahkan dalam masyarakat. Tapi saya, orang yang begitu mulia di hadapan-Mu ya Tuhan. Saya orang layak, saya orang kudus, saya orang suci. Nah, ini tidak ada dalam kamus ini, saudara. Orang yang mengikut Kristus adalah orang yang disadarkan oleh Tuhan. Kamu bukan apa-apa. Tuhan Yesus mendidik Rasul Petrus. Kamu bukan apa-apa. Pada waktu Rasul Petrus mulai sombong. Kalau semua orang menyangkal engkau, aku tidak akan menyangkal engkau. Tuhan Yesus bilang, sebelum ayam berkokok 3 kali, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Gitu. Rasul Petrus dihancurkan. Ya, siapa yang bisa sombong di hadapan Allah? Tuhan akan hancurkan kalau Tuhan mengasihi dia. Tapi kalau Tuhan tidak mengasihi dia, dia akan dibiarkan dalam kesombongannya. Orang yang terus-menerus dalam kesombongannya, itu bukan menunjukkan Tuhan sedang memelihara dia, tapi Tuhan membiarkan
orang ini. Justru belas kasihan Tuhan kepada orang-orang yang dikasihinya itu adalah dia dihancurkan oleh Tuhan. Dihancurkan itu dihancurkan keakuannya, dihancurkan kesombongannya, dihancurkan akan kebanggaan-kebanggaannya. Kamu ini bukan apa-apa. Yaitu yang Tuhan kerjakan di dalam saudara dijadikan pengikut Kristus. Saudara, kata dijadikan pengikut Kristus itu juga menunjukkan bahwa Tuhan sedang mendidik, menggembleng, menghajar orang yang dijadikan pengikut Kristus. Bukan Anda yang mau menjadi Kristen. Bukan Anda yang memilih untuk mau mengikut Kristus. Tidak. Anda dijadikan pengikut Kristus. Oke. Berikutnya. Dalam keberdosaan saya menikmati dosa dan menolak kebenaran Allah. Ya, saya ulangi. Dalam keberdosaan saya menikmati dosa dan menolak kebenaran Allah. Tanpa Tuhan mencelikkan mata rohani saya tetap buta selama-lamanya. Jadi, kesadaran berdosa itu adalah anugerah daripada Tuhan. Kesadaran bahwa kita tidak layak dan kita najis di hadapan Tuhan itu adalah karena pekerjaan Roh Kudus dalam hidup saudara dan saya. Karena kalau saudara tidak disentuh, tidak disadarkan, tidak diinisialkan oleh Roh Kudus, saudara selama itu merasa tidak memerlukan Tuhan dan tidak perlu mengikut Tuhan. Atau kalau mengikut Tuhan, motivasi Anda adalah seperti pemuda kaya itu dan seperti ahli Taurat itu atau orang Farisi itu yang begitu membusungkan dadanya di hadapan Tuhan. Mengerikan, saudara. Menjadi Kristen. Ternyata banyak orang menjadi Kristen tapi bukan Kristen. Banyak orang menjadi Kristen tapi bukan dijadikan pengikut Kristus. Karena orientasi menjadi Kristen adalah kepentingan diri dan ego. Sekali lagi, kepentingan diri dan ego. Berikutnya, yang ketiga. Di dalam saya dijadikan pengikut Kristus, saya mengalami tahapan bagaimana saya disadarkan betapa besar kasih Allah yang telah mengorbankan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan saya yang tidak layak ini dari lumpur dosa. Saudara, ini kalimat yang sudah terlalu sering saudara dan saya dengar. Sampai sudah tidak merasa apa-apa lagi mendengar kalimat ini. Tetapi kalau saudara adalah pengikut Kristus yang dijadikan oleh Allah, maka Roh Kudus akan terus-menerus mengajar saudara dan saya untuk menyadarkan betapa semua yang terjadi dalam hidup saya itu semata-mata karena anugerah Allah, karena kasih Allah. Ini bukan karena saya, tapi karena belas kasihan Tuhan bagi saya. Yang sudah mengorbankan anaknya yang tunggal.
dan menyelamatkan saya yang tidak layak ini dari lumpur dosa. Berarti keselamatan itu bukan saya yang mencari, tapi keselamatan itu adalah Tuhan yang mau memberi. Ya, Tuhan yang mau menyelamatkan. Bukan inisiatif saya yang saya mau mencari keselamatan. Tapi Tuhan yang memang mau memberi anugerah keselamatan itu kepada saya. Sekali lagi, bukan inisiatif saya. Bukan inisiatif saya untuk menyelamatkan diri saya. Allah yang berinisiatif mau menyelamatkan saudara dan saya. Ini doktrin pilihan yang tidak bisa diganggu-gugat di dalam ajaran reform. Ya. Siapa yang mengasihi? Anda yang mengasihi Allah atau Allah yang mengasihi Anda? Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai 10, inilah kasih itu, bukan kita yang mengasihi Allah, tapi Allah yang mengasihi kita. Saudara, ini adalah sangat basic, sangat mendasar. Sekali lagi, ini bukan jasa Anda dan bukan inisiatif Anda, bukan rencana Anda. Ini semua adalah inisiatif Allah. Ini adalah rencana dan rancangan Allah bagi hidup Anda. Dan Allah membuat Anda sadar, Allah membuat Anda insyaf, Allah membuat Anda melihat betapa besarnya kasih Allah yang telah mengorbankan anak yang tunggal. Sehingga Anda tidak mungkin menikmati dosa atau berkanjang dalam dosa terus-menerus. Tidak mungkin. Anugerah Allah tidak membuat orang terus-menerus menikmati dosanya. Yang keempat, saya diinsyafkan bahwa Tuhan Yesus adalah benar-benar Tuhan dan Juru Selamat. Atau saya dalam kurung, saya tulis Juru Damai yang sejati, yang telah mendamaikan saya atau memulihkan relasi yang telah terputus dengan Allah yang benar-benar benar. Ya, perhatikan ini. Saya diinsyafkan. Berarti bukan saya yang mau. Bukan saya yang sadar dari diri saya sendiri. Tapi saya diinsyafkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Oleh Roh Kudus. Bahwa Tuhan Yesus adalah benar-benar Tuhan dan Juru Selamat. Juru damai yang sejati yang telah mendamaikan saya dengan Allah yang benar-benar benar. Memulihkan relasi yang telah terputus. Nah, saudara-saudara, dijadikan pengikut Kristus adalah saya berelasi dengan Allah yang benar-benar benar. Inilah yang dimaksud dengan saya menerima anugerah keselamatan. Jadi seringkali orang berpikir tentang keselamatan adalah identik dengan saya masuk surga dan bersenang-senang di surga. Kalau keselamatan, konsep keselamatan adalah saya masuk surga dan bersenang-senang di surga, dan di surga tidak ada penderitaan, tidak ada penyakit, tidak ada musibah, semua kebahagiaan. Berarti kalau konsep Anda surga seperti itu, dan itu menjadi fokus Anda hanya mau memenuhi keegoisan, kepentingan diri di surga. Ada satu agama yang ya di seberang kita lah, yang mengajarkan kalau nanti di surga kita bisa menikmati seks, hubungan seks dengan bidadari-bidadari di surga. Anda dipersilahkan melampiaskan nafsu seks Anda dengan habis-habisan di surga. Luar biasa sekali. Surga adalah
tempat kenikmatan, penyaluran seksual yang mungkin tertahan-tahan di dunia ini. Di surga itu nafsu seksualnya bisa dilimpahkan habis-habisan. Mungkin kita dengar ini, kita tersenyum. Dan memandang dengan ya tertawa yang nggak enak gitu ya. Tapi seandainya Anda tidak punya konsep, tapi Anda tetap punya konsep bahwa, oh di surga nanti seneng loh, enak loh, nggak ada penyakit loh, oh semua gratis, nggak usah bayar ya, atau nggak bayar listrik, nggak bayar pajak ini, pajak motor, apa segala macam, oh gratis, nggak perlu obat-obatan loh, nggak ada rumah sakit yang bayar mahal, tidak ada, semua enak di sana. Ini identik dengan kenikmatan juga kan. Kalau tadi kenikmatan seksual, ini kenikmatan kenyamanan hidup. Sebenarnya tidak ada perbedaan. Hanya beda bentuknya saja. Itu kalau situ seksual, kalau ini kenikmatan hidup dalam arti kenyamanan hidup yang gratis, semua serba gratis, serba enak, tidak perlu AC atau semua nyaman, tidak ada virus. Ini juga demi apa? Demi kepentingan diri kan. Jadi kalau seperti itu konsep surga, kita tuh nggak berbeda dengan orang-orang yang tadi hanya ingin memuaskan nafsu seksual. Jadi keselamatan itu apa? Keselamatan itu adalah pulihnya hubungan kita dengan Allah yang benar-benar Allah. Kita boleh berelasi dengan Allah yang benar-benar Allah. Apakah Anda menghayati keselamatan dalam relasi yang benar dengan Allah? Atau Anda hanya menjalankan kekristenan hanya ya begitu-begitu aja. Bahkan mungkin Anda seperti saya dulu yang sudah bosan dengan kekristenan. Sudah tidak ada lagi makna yang dihayati dalam kekristenan itu sudah tidak ada. Apa itu Kristen? Cuma rutinitas begitu aja, membosankan. Tapi kalau saudara mengerti kebenaran ini, saudara berdamai dengan Allah dan saudara mempunyai relasi yang dipulihkan dengan Allah yang benar-benar Allah. Itu adalah berita yang luar biasa. Saudara mengalami sesuatu yang luar biasa dalam hidup Anda karena Anda bukan berelasi secara manusiawi seperti ini. Anda berelasi dengan Sang Pencipta langit dan bumi. Anda berelasi dengan Sang Juru Selamat. Anda berelasi dengan Allah Roh Kudus. Ini adalah benar-benar belas kasihan Tuhan bagi Anda. Yang kelima, yang poin terakhir. Saya disadarkan bahwa hidup untuk diri sendiri adalah hidup yang sia-sia. Nah, ini sangat kebalikan, saudara. Dengan tadi konsep mau ke surga adalah untuk kenikmatan diri. Di surga pun masih menyuburkan keegoisan. Karena surga adalah untuk kesenanganku, untuk kenikmatanku, untuk keselamatanku. Semua aku berarti di surga pun ego terus bertumbuh. Itu tidak demikian. Saya justru menyadari pada saat saya dijadikan pengikut Kristus bahwa hidup untuk diri sendiri adalah hidup yang sia-sia. Anda di surga kalau Anda hanya ingin hidup untuk diri sendiri. Itu tidak akan pernah terjadi dalam hidup Anda untuk Anda bisa masuk surga. Hidup yang berarti itu apa? Hidup yang berarti adalah
saya dipanggil untuk hidup bagi Sang Juru Selamat. Ya. Itu adalah hidup yang berarti dan bernilai. Hidupmu bukan untuk diri sendiri, tapi hidup bagi Sang Juru Selamat. Saya terus terang mempertanyakan, apa tujuan hidup orang Kristen? Kalau semua adalah, oh untuk saya, untuk saya, untuk saya. Kristus mati untuk saya, Kristus mengutus Roh Kudus untuk saya, supaya saya dipelihara, supaya saya aman, supaya saya sehat, supaya saya kaya, supaya saya sukses, supaya saya punya keluarga baik-baik, supaya saya mengalami sukacita terus-menerus. Ini adalah kesalahan konsep. Bahwa Tuhan mengutus Roh Kudus itu bukan untuk memenuhi segala keinginan saya. Tapi Tuhan mengutus Roh Kudus supaya saya boleh hidup bagi Dia. Saya tulis di sini, hidup mati saya adalah bagi Dia. Raja segala raja, Tuhan atas segala Tuhan. Guru atas segala guru, nabi atas segala nabi, imam atas segala imam. Dialah yang patut dimuliakan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dan hidup saya adalah hidup bagi Dia. Itulah hidup yang bernilai dan berarti. Saya dijadikan pengikut Kristus. Untuk saya boleh menjadi saksi bagi Dia. Bagi kemuliaannya. Bukan bagi kepentingan-kepentingan saya. Saya tidak menjadikan Kristus sebagai jongos saya, sebagai kacung saya. Saya bukan menjadikan Kristus sebagai tukang jaga ya barang-barang saya, rumah saya, harta saya. Kristus bukan juga jongos saya untuk membawa saya datang pada keselamatan yang merupakan tujuan hidup saya, keselamatan. Kristus itu cuma jadi itu tadi, jembatan saja. Habis jembatannya dilewati, jembatan sudah tidak diperlukan lagi. Jadi gambaran Kristus kalau dalam penginjilan itu Kristus seperti dijadikan jembatan, saudara. Jembatan yang kemudian saya melewati jembatan untuk menyeberang kepada surga. Setelah saya sampai di surga, jembatan itu dibuang aja. Berarti Kristus sudah tidak saya perlukan. Amat sangat salah kan? Kalau Kristus diumpamakan sebagai hanya jembatan saja. Alat untuk saya mencapai keselamatan. Keselamatan itu tujuan akhir hidup saya. Setelah saya lewat jembatan, maaf, saya sudah tidak perlu jembatan lagi. Saya sudah mencapai keselamatan saya. Kan bukan begitu. Oke. Terakhir saya tutup dengan ayat-ayat 2 Korintus 5 ayat 15 dan 17. Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang baru itu bagaimana? Yang baru adalah saya dijadikan pengikut Kristus dan saya berorientasi bukan kepada saya lagi, tapi kepada Kristus. Jadi tujuan saya sebetulnya bukan keselamatan. Tujuan saya adalah jadi pengikut Kristus. Kristuslah tujuan saya. Bukan keselamatan. Coba renungkan baik-baik. Ini untuk merubah paradigma Anda. Tujuan Anda itu keselamatan atau tujuan Anda adalah Kristus. Saya tidak katakan bahwa kalau tujuannya Kristus keselamatan tidak penting. Tidak, saya tidak katakan begitu. Orang yang tujuannya kepada Kristus
itu keselamatan dengan sendirinya akan datang kepada dia untuk sebagai satu anugerah Allah. Dan itu janji Kristus. Tapi itu keselamatan itu bukan yang menjadi final point saya. Final point saya adalah memuliakan Tuhan. Adalah untuk Kristus. Itu. Saya barusan melihat video yang menunjukkan bagaimana kematian para martir. Mereka ada yang disembelih, dipotong-potong mayatnya, dibakar hidup-hidup, digantung, diadu dengan binatang buas. Ya, mayat mereka dicapik-capik. Kadang saya melihat itu seperti aduh, beginikah nasib pengikut Kristus? Tapi sebetulnya sangat salah kalau melihat ini sebagai suatu hal yang, aduh kasihan, aduh mereka begitu mengenaskan kematiannya. Seolah-olah mereka itu mengalami malapetaka, musibah yang mengerikan dan pokoknya suatu hal yang sangat-sangat terkutuk dan sangat-sangat negatif kita pandang itu. Tidak salah. Kita memandang mereka justru mendapat hak istimewa menderita bagi Kristus. Karena apa? Tujuannya adalah Kristus, bukan keselamatan bagi kepentingan diri. Mereka justru akan disambut oleh Kristus. Makanya Tuhan Yesus pernah bilang, barang siapa kehilangan nyawa karena aku, dia akan memperolehnya. Tapi barang siapa yang menyelamatkan nyawanya, akan kehilangan nyawanya. Oke. Jadi ini spirit yang Tuhan menyadarkan kita supaya hidup tidak untuk diri sendiri, tapi untuk Dia yang telah mati dan dibangkitkan untuk mereka. Kita ini ciptaan baru, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Roma 14 ayat 7 ayat 9 ayat yang sudah sangat sering saya sharingkan. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Sebab itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Glory to God. Only by grace. Soli Deo Gloria. Puji Tuhan. Sampai di sini firman Tuhan diberitakan dan mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami datang kepadamu. Kami disadarkan bahwa kami masih banyak dipengaruhi oleh keegoisan dan kepentingan diri. Ampuni kami Tuhan. Engkau sudah menyadarkan kepada kami bahwa bukan keselamatan itu yang terpenting dalam hidup kami. Tapi Kristuslah yang menjadi tujuan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Engkau sudah menyadarkan dan menginsafkan. Dan kami percaya Tuhan terus akan mendidik dan memproses kami. Di dalam perjalanan hidup yang hanya sementara di dunia ini. Supaya kami sadar untuk apa kami hidup. Kami dijadikan pengikut Kristus. Terpujilah namamu. Kami serahkan seluruh jemaat-Mu
kiranya dikuatkan dan diteguhkan oleh firman Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saya serahkan kepada pemimpin acara. Tuhan memberkati kita semua.